Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kali ini spesial dialog khusus kita kali ini pemirsa, kita langsung dari Batalion Infanteri 10 Marinir Satya Bumi Yuda yang berada di kawasan Setoko Kota Batam. Dan pemirsa, kali ini kita akan berbincang mengenai tren konsumen dan adaptasi produk UMKM. Dan untuk itu saya sudah bersama kedua narasumber kita hari ini. Yang pertama seperti biasa ada Bapak Henry Arulan SPD yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Henry, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Pak ya? Amin. Baik, terima kasih Pak Henry. Dan di samping Pak Henry ada Ibu Gandari Cahayani yang merupakan owner dari Cahaya Arza Akun. Bu, saya panggil Bu Ya, Gandari ya? Bu Gandari. Bu Gandari, mungkin bisa disapa sedikit Bu, bisa Ya. dulu mah. Selamat sore pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gandari, owner dari Cahaya Arza Akun. Sehat ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Dan sehat. siap berbagi dengan pemirsa di rumah. Hari ini kita akan berbincang mengenai tren konsumen. Siap. Dan mungkin Ibu bisa bercerita dan berbagi sedikit tips dan inspirasi nanti terkait perkembangan tren konsumen khususnya di Kota Batam dan juga Bapak ya Pak ya. Siap. Baik, ini kan kita tahu mengenai brand Cahaya Arza Akun. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit Bu, gimana sejarah berdirinya brand Cahaya ini. Arza Akun ya. Cahaya. Siap, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk Cahaya Arza Akun ini saya mulai rintis di tahun 2014. Di mana saat itu saya masih bekerja full time sebagai karyawan swasta juga di salah satu brand motor multinasional. Jadi untuk mengisi dan mensupport bagian tugas saya yang di customer service untuk service quality sama pelayanan pelanggan. Jadi sesekali saya melakukan desain. Jadi akhirnya untuk mengisi waktu luang dikala tidak bekerja, saya menerima jasa desain. Jadi di tahun 2014 itu saya hanya menerima jasa desain dan branding untuk spanduk, poster dan sejenisnya. Tapi Juga basic untuk pendidikannya memang desain grafis atau seperti apa Bu? bukan, sebenarnya di basic pendidikannya di School of Public Relations, terus S1-nya saya manajemen pemasaran. Ya. Cuma ada sedikit belajar di desain grafis. Baik. Jadinya saya mikirnya dari situ adalah hobi, terus saya coba belajar untuk otodidak dan ternyata bisa membawa saya sampai di titik sekarang ini. Artinya berawal dari hobi ya Bu ya? Ya, berawal dari hobi. Terus akhirnya belajar sendiri melalui media platform online, YouTube dan sejenisnya. Jadi dari situ 2014 saya berkembang. Dari jasa desain saya buka secara online dan offline. Jadi teman-teman terdekat dan juga online. Karena di toko Orange itu saya ada punya toko juga yang dari tahun 2016. Ya. Di situ saya mulai berkembang karena banyak permintaan untuk jasa desain. Jadi kan untuk jasa desain ini mulai dari tugas-tugas sekolah, tugas kuliah anak-anak, itu poster, terus makalah seperti itu, atau bahkan seperti lomba-lomba antar instansi itu kadang biasanya juga pakai jasa profesional kan. Cuma saya waktu itu hanya sebagai part time aja. Jadi kayak freelance ya? Iya, freelance. Itu 2014 Ibu di Batam atau di mana? Saya masih di Surabaya. Di saat Surabaya. itu, iya. Terus saya mendapatkan jodoh, jodoh marinir. Jadinya memutuskan untuk bisa full time sebagai ibu rumah tangga. Dan syukurnya ditempatkan di Batam sini sebagai anggota ranting E sini cabang 7 di Jalan Senastri. Saya disupport sekali sama suami dan juga keluarga, dan juga atmosfer di sini lingkungannya mulai dari pimpinan sampai ke pengurusan, ibu-ibu perwiranya itu sangat mensupport sekali, mewadai saya untuk supaya tetap terus berkembang. Jadi dengan mereka pakai jasa saya, pesan order untuk desain di saya atau produk-produk di saya untuk acara-acara mereka, akhirnya di situ saya mulai berkembang ingin menciptakan satu produk yang hasil desain saya sendiri yang nantinya bisa dikenal namanya sebagai Cahaya Arza Akun, yang nantinya mungkin kalaupun saya tidak
bukan orang yang bermateri Ya. lebih, tapi ada sesuatu yang saya wariskan untuk keturunan saya. Kalau Untuk usaha. Cahaya Arza Akun sendiri itu memang sudah dari Surabaya, mereknya sama atau semenjak di Batam berubah nama atau gitu? Itu semenjak tahun berapa, ya, Bu? Sejak tahun 2014 saya menciptakan Cahaya Arza Akun ini, artinya dari bahasa Arab sumber rezeki yang tidak pernah putus. Ya, jadinya harapannya supaya nanti dimanapun saya berada, dia akan bisa menjadi sumber rezeki saya ke depannya. Meskipun saya tidak bekerja kantoran lagi, tapi saya bisa tetap berkarya tanpa meninggalkan keluarga, gitu. Baik. Meninggalkan peran saya sebagai ibu. Cukup inspiratif ya, Bu, ya, ceritanya. Terima kasih. Pak, saya ke Pak Henry. Siap. Pak Henry kan ya sesuai tema kita hari Pak mengenai tren konsumen. Nah, kalau dari kacamata Bapak sendiri Pak, gimana melihat tren konsumen khususnya di Kota Batam saat ini Pak? Baik, terima kasih. Yang bercerita terkait dengan tren konsumen ya. Memang di Kota Batam ini kita katakan dengan kota Jakarta kecilnya lah. Miniatur Jadi, Indonesia gitu ya. miniaturnya Indonesia. Jadi setiap suku, agama, kemudian juga dari berbagai macam Nusantara ini, kalau saya lihat ada di Batam. Ya, jadi memang bagi pelaku bisnis, pelaku usaha, dan itu menjadi peluang yang sangat yang dapat memberikan pengaruh terhadap hasil usahanya. Kemudian terkait dengan tren daripada apa tadi ya? Konsumen ya. Ya ini memang bagi pelaku usaha ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan para pebisnis. Apa sajalah, apakah bisnis dalam bentuk kuliner mungkin, ataupun fashion, ataupun mungkin craft. Ya, karena memang di Batam ini seperti saya sampaikan tadi, ya memang dari semua suku ada. Kemudian juga mungkin karena pengaruh budaya, kemudian tren sosial, karena di Batam ini yang datang bukan hanya penduduk di Batam, tapi yang datang ke Batam sebagai wisman, ya mungkin dari luar negeri, ada dari Singapura, dari Johor, mungkin ada yang dari Korea. Artinya perubahan di Kota Batam cukup cepat ya Pak ya? Iya, dan ini cukup akan berpengaruh terhadap perubahan konsumen tadi. Mungkin terkait dengan fashion misalnya, misalnya aja budaya dari luar, itu akan berpengaruh terhadap para konsumen yang ada di Kota Batam gitu kan. Jadi memang kita melihat bahwasanya bagi pebisnis harus cepat respon terhadap ini. Jadi kira-kira dia bergerak kemana ini? Karena pengaruhnya itu sangat cepat gitu kan. Di kota, terutama jadi di Kota Batam Pak ya. Iya, jadi para pebisnis harus cepat respon terkait dengan perubahan ini. Ya mungkin ya harus survei pasar misalnya, ataupun mungkin harus menerima masukan daripada konsumen. Konsumen inginnya apa gitu. Jadi kita jangan bertahan dengan produk kita. Kita harus ikut bagaimana keinginan konsumen. Memang ini tentunya akan berpengaruh terhadap produksi mungkin, cara produksi dan lain sebagainya. Karena perubahan ini kan kebiasaan kita membuat ini, tentu agak bergerak. Tentu ya mungkin peralatannya juga berubah. Teknologi juga berpengaruh terhadap perubahan konsumen. Artinya mau nggak mau harus terus berkembang Pak harus ya, kalau di Kota Batam sendiri. Harus mengikuti zaman, harus mengikuti keinginan daripada konsumen terkait dengan perubahan keinginan mereka. Nah, terima kasih. Kalau Bu Gandari ngelihatnya, ini kan kita tahu Arza Akun ini mungkin hampir 10 tahun ya Bu? Ya, betul. Sudah berdiri. Gimana melihat perkembangan atau perubahan tren konsumen khususnya di Kota Batam sendiri gitu? Konsumen Kota Batam itu seperti apa sih gitu? Ya, kebetulan saya di Kota Batam ini sudah hampir 5 tahun ya, dan cukup lama juga ibaratnya untuk melakukan survei, juga segmentasi pasar. Jadi menurut saya kalau tren konsumen di 2024 ini lebih ke arah customize dan juga ke digitalisasi. Itu yang terus berkembang cepat tapi tidak bisa ditinggalkan. Intinya yang lain, faktor-faktor lain itu mungkin bisa berubah, bisa berganti dengan apa yang baru. Tapi kalau digitalisasi sama customize ini sepertinya terus berkembang gitu. Hanya saja ada perbedaan di masing-masing habit konsumennya. Nah, itu biasanya untuk para pelaku usaha untuk bisa tetap bertahan atau survive itu
bagaimana bisa untuk cepat adaptasi. Jadi saya lebih fokus ke, kan sebenarnya banyak faktor untuk tren konsumen yang bisa mempengaruhi pelaku usaha ini untuk bisa survive setiap hari, setiap tahunnya. Nah, itu otomatis selain survei maupun mensegmentasi pasar, itu harus tahu dulu kira-kira produknya ini dibuat value-nya untuk apa. Jadi waktu saya di tahun 2014 itu, di awal saya membuat, saya memang sudah mengejar ke arah online. Karena apa? Saya tahu perkembangannya teknologi ini ke depan 10 tahun pasti akan bukan mundur, tapi malah lebih maju. Seperti digital 2.0, sekarang udah 3.0, sekarang lagi udah 5.0, sudah ada AI, sudah ada berbagai macam lah. Otomatis kalau kita masih door to door atau istilahnya mode to mode, itu memang masih efektif ya untuk sebagai pemasaran. Tapi akan lebih cepat kalau melalui digitalisasi dan juga online platform. Jadi makanya saya sebelum meluncurkan produk itu biasanya saya melakukan riset di akun pribadi saya online untuk bisa membaca habit konsumen. Jadi kayak beberapa pemasaran produk ini kalau pakai storytelling itu mengena nggak ya, atau hard selling kalau produk ini mengena nggak ya. Jadi nggak hitungan sehari 2 hari mengeluarkan produk, desain langsung printing terus dijahit gitu, enggak. Jadi kadang saya butuh waktu 2-3 bulan untuk memastikan saya bakal ngeluarin ini atau tidak gitu. Karena saya memastikan dulu SWOT analisisnya kalau untuk usaha saya gitu. Jadi strength-nya di mana, weakness-nya di mana, siapa kompetitornya. Jadi saya bisa tahu kena banget, oh ini targetnya mau anak-anak muda, apa usia produktif, atau mungkin ibu pekerja, karena sekarang kan sudah sudah ini segmen pemasarannya Bu ya. Jadi lebih ke segmen pemasaran sama behaviornya konsumen, dan itu lebih apa ya, lebih efektif kita untuk menghemat pengeluaran budget untuk promosi. Jadi makanya kenapa produknya saya segmentasikan juga, ada yang reguler, saya melayani selalu tiap hari, tiap waktu lah ibaratnya, apa yang diminta konsumen ada juga yang khusus eksklusif premium yang tematik. Jadi tiap bulan, tiap tahun bisa berbeda-beda dan itu cuma limited. Jadi orang itu kalau beli di saya bisa punya value ini nggak dimiliki orang lain gitu. Ada ciri khas lah ya. ya. Makanya itu tadi customize, karena orang sekarang kan kepengen punya sesuatu yang berbeda sama yang lainnya, biasanya begitu. Baik, kalau kita lihat dari penjelasan Bu Gandari Pak, ini kan tidak hanya tren dari permintaan konsumen saja yang berubah, tapi teknik pemasarannya juga berubah Pak. Kalau mungkin dulu orang banyak jualan langsung, sekarang lebih banyak ke online. Gimana Bapak menilai Pak? Ya, ini memang sangat mempengaruhi terhadap penjualan kita. Jadi disampaikan oleh Ibu Gandari yang tadi, memang strateginya sangat bagus. Artinya sebelum Ibu Gandari mengeluarkan produk baru, beliau survei dulu. Itu yang pertama terkait dengan hasil produk. Kemudian dengan bagaimana penjualan, bagaimana kita melakukan pemasaran, melakukan berbagai macam cara, memanfaatkan teknologi juga, platform sosial media. Gitu. Apa saja yang bisa digunakan, apakah FB misalkan, atau IG, ataupun mungkin TikTok, ataupun masuk ke e-commerce misalkan dengan menggunakan Bukalapak dan lain sebagainya. Apalagi kalau ini barang-barang produk yang berbentuk fashion atau cetak ini kan. Ya, mungkin kalau sudah sana, tapi tinggal tergantung ya harga pasarannya. Kalau mungkin rendah, saingan mungkin harga hanya gitu, di Batam nanti, ya mungkin sampai ke Tanjung Pinang, sampai ke Pekanbaru, mungkin seluruh Indonesia. Cuman nanti yang berhubungan dengan sistem pengiriman, perpajakan dan lain sebagainya itu akan berpengaruh. Tapi sepertinya kami sendiri di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro udah berapa kali Bu ya, kita membuat baju kaos custom gitu Pak ya. Custom ya. Kebetulan dinas memang sangat mensupport UMKM-nya sendiri gunaannya. Jadi kita juga sangat terbantu, karena kan kalau di Batam terkendala yang terbesar adalah bagian pengirimannya kan. Maksudnya kita sulit untuk berkembang di luar Batam. Tapi saya waktu itu nggak patah semangat sih, karena walaupun memang susah untuk pengiriman di luar Batam, kita tetap bisa menjual produk lain yang nilai pajaknya itu lebih kecil. Jadi kayak gantungan kunci sama souvenir custom itu saya kurang lebih jatuhnya kalau harga 10.000 itu bisa antara
paling murah 2.000 atau 3.000 rupiah. Jadi kan masih bisa untuk bersaing di luar itu masih bisa gitu. Jadinya makanya tetap nggak dijadikan hambatan untuk kita tetap berkembang. Karena di dinas koperasi sendiri itu untuk binaan Kota Batam sangat mensupport. Jadi kegiatan apapun mengutamakan produk-produk UMKM-nya dulu. Mulai dari makanan, mulai dari souvenir ya Mas ya. Tapi kolaborasinya mungkin sudah berapa lama jalan? Sudah cukup lama, dengan kurang koperasi lebih sendiri? Hampir 4 tahun. 4 tahun. Jadi ada event MTQ, Gebiar UMKM ya. MTQ 2 kali waktu masih di tingkat provinsi, yang di 2 tahun yang lalu itu di mana ya Pak? Karimun ya? Karimun ya, di Karimun. Jadi membawa barang-barang produk saya mereka bantu pasarkan di luar Kota Batam. Nah, kalau Pak Edi melihat kegigihan dari Ibu Gandari dan juga produk-produk yang dihasilkan di sini itu membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar, mungkin seperti apa Pak? Iya, paling tidak apa yang telah dilakukan Ibu Gandaria terkait dengan hasil produk-produk beliau, ini juga paling tidak bukan hanya lingkungan sekitar, tapi mungkin ya, paling tidak di lingkup pemerintah Kota Batam ya. Ya selama ini kan kita kalau mau pesan baju ataupun apa segala macam yang sifatnya custom itu, kadang-kadang kan tak paham kita pesannya ke Bandung atau kemana biasanya kan, tapi ternyata kita di Batam juga sudah ada yang menghasilkan produk ini dan harganya masih bisa bersaing. Yang menjadi yang paling penting itu persaingan harga, itu yang penting, ya kan. Jadi walaupun apa produk yang kita lakukan seperti Bu Gandaria ini termasuk souvenir ya, souvenir yang dihasilkan souvenir, kemudian ini juga ya itu semua merupakan hasil produk yang bisa dinikmati bukan hanya masyarakat Batam ya, tapi juga orang luar yang datang ke Batam yang lihat hasil produknya sedikit unik dan lain sebagainya, apalagi ada kata-kata Batam ya. Batam ini memang sudah terkenal di Indonesia, kalau kita bilang Batam mereka pasti tahu gitu. Udah pada tahu Pak? Ya, mereka pada tahu. Tinggal Jadi kita lagi yang lebih mengembangkan Batam kita lebih mengembangkan, kita mengenal dengan berbagai macam produk yang ya paling tidak ada Batamnya lah. Artinya kita bangga dulu jadi orang Batam Pak ya. Iya. Baik, Bu Gandari dan juga Pak Hendy, kita tahan dulu bincang-bincang kita. Siap. Bisa Batam TV, dialog khusus kita terkait tren konsumen di Kota Batam akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia.
Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam, yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, terima kasih pemirsa Batam TV. Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Bapak Hendy Arulan yang merupakan Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, serta Ibu Gandari Cahyani yang merupakan owner dari Cahaya Arza Akun. Dan kita masuk di segmen kedua, mungkin kita akan berbincang mengenai detail-detail apa saja yang dihasilkan dari brand Cahaya Arza Akun. Mungkin saya ke Ibu Gandari dulu. Saya lihat ini kan banyak barang-barang, Bu. Di sana juga ada beberapa baju ya, dan juga sweater. Mungkin produk-produk yang dihasilkan dari Cahaya Arza Akun ini sampai sekarang ini apa aja, Bu? Jadi yang pertama itu adalah fokus ke khas Kota Batam. Khas Kota Batam. Ada identiknya dengan Kota Batam Ya, gitu. Jadi Kota orang Batam. lihat produknya dia tahu dari Batam gitu misalnya. Iya, tahu dari Batam. Apa Karena aja? Saya melihat waktu pertama kali masuk ke Batam dan terus berkembang melakukan survei itu tadi ya, itu di Batam sendiri ini udah terkenal kan di Indonesia, bahkan di luar juga pasti tahu Batam itu di Indonesia. Nah, tapi oleh-olehnya itu saya lihat untuk kelas souvenir dan aparel itu masih kurang. Masih kurang, peminat. ya. Kalau kuliner banyak sudah. Artinya Ibu bervariasi. menangkap peluang itu ya? Iya, saya menangkap peluang itu karena mulai dari souvenir, aparel, kira-kira orang kalau kesini kan pasti carinya makanan, coklat, itu ya. Udah biasa gitu ya? Iya, tapi kalau kayak gantungan kunci atau mungkin tas atau mungkin itu memang ada, tapi masih belum terdengar gaungnya gitu loh. Kalau di sini selain kain batik ya, kalau kain batik memang udah di sini kan udah dipatenkan juga, tapi lebih ke aparel atau souvenirnya itu masih belum. Jadi saya kembangkan mulai desain untuk bisa membawa Kota Batam ini apa unik supaya tidak terkesan I love Batam aja. Tapi dari awal tuh produknya apa dulu nih? Atau kerajinan seperti ini atau pakaian? Kaos dulu. Kaos Jadi dulu kaos awalnya custom. kaos ya? Iya, permisi. Jadi di sweater itu yang besar itu kan pertama kali saya desain tentang salah satu fakta Batam yang belum banyak orang yang tahu, yaitu landasan pacunya bandara yang terpanjang se-Asia Tenggara. Jadi itu saya jadikan desain untuk kaos atau sweater supaya orang, oh kalau ke Batam itu ternyata ini ya ada banyak ibaratnya sisi-sisi yang unik dan belum banyak diketahui oleh orang. Jadi ibaratnya jadi seperti, apa yang unik di Batam dengan ide Ibu kreatif tadi akhirnya menjadi sumber informasi juga untuk konsumen sumber ya. Informasi. Jadi saya ingin oleh-oleh khas Batam ini nggak hanya mentransmarkan cinta Batam, tapi gimana mereka datang ke Batam ini bisa membuat cerita yang berkesan waktu pulang
dengan mengenang, oh ternyata saya pernah ke Batam dan di Batam itu ternyata ada ini. Gitu. Jadi kalau ada beli kaos saya series landasan pacu, nanti ada lagi series pelabuhannya, ada juga nanti series tentang makanan khasnya Gonggong. Itu untuk anak-anak saya bikinkan lebih animatif, icon Gonggong dalam bentuk kartun. Jadi untuk kaos lebih anak-anaknya, ke etnik ya? Iya, kaos anak-anaknya lebih unik, jadi lebih kayak animasi gitu. Icon Gonggong, oh ternyata Gonggong itu makanan khas di Batam karena salah satu biota laut yang hanya ada di Kepulauan Riau, salah satunya di Kota Batam, seperti itu. Nah, kalau Pak Edi ngelihat produk-produk yang dihasilkan oleh Cahaya Art Akun, Pak, gimana Pak kreatifnya mereka ini, Pak? Iya, memang yang sudah saya lihat tadi, awal pertama datang kan saya lihat, kan. Jadi memang sangat kreatif lah. Jadi ini kami terus dukung, seperti apa yang disampaikan Ibu Mendaru tadi, memang ya artinya tuh, bila orang membawa pulang ke tempatnya daerah masing-masing, mereka tahu Batam, mereka tahu ceritanya. Ya seperti tadi disampaikan ya pelabuhannya, kemudian ya, ikon landasan pacu, kemudian jembatannya. Ya ini merupakan bagian promosi juga, promosi Batam keluar. Dan artinya untuk mendukung, berkembang ini harus cari sesuatu yang unik, Pak ya. Betul. Ya artinya memang kita harus membuat apalagi inovasi-inovasi lain yang membuat orang tertarik, ya kan. Di samping itu juga pendidikan bagi mereka untuk Batam keluar. Gitu. Ya, jadi kami terus terang dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus mendukung lah para pelaku usaha, ya paling tidak ya sebelum mereka berharap orang luar tahu Batam, tapi paling tidak usaha yang mereka jalankan ini bisa dipasarkan, ya kan, karena semuanya kan memiliki modal usaha dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang keduanya barulah mungkin ada pendidikannya di situ, setelah dibawa informasi-informasi yang berhubungan dengan Batam. Ini yang berhubungan dengan kaos-kaos customnya, kemudian juga ada yang berhubungan dengan souvenir-souvenir. Ya, ini saya lihat juga ada tas. Iya, tas. Ini bisa di custom seperti apa? Dalam partai besar atau kecil juga bisa tuh gimana? Kebetulan ini saya masih limited, jadi produksinya masih terbatas. Ada beberapa permintaan dari ibu saya komandan, karena suka banget ikan marlin kan Pak, yang di Kota Batam ini. Jadi saya punya tas lah gini. Tolong didesainkan ikan marlin tapi yang unik gitu. Jadi dibikinin tas handbag yang lucu, minimalis. Akhirnya saya coba bikin beberapa piece. Ternyata sama Dinas Koperasi difasilitasi, dikasih wadah juga untuk mendisplay. Terus sama Ibu Komandan saya sama tim keluarga besar Jalas Nasri ini juga mensupport menjualkan di pasar-pasar kalau ada kunjungan-kunjungan pejabat seperti itu. Jadinya malah dari situ malah makin banyak permintaan. Promosinya dari mulut itu lebih karena ternyata efektif ya, Bu, ya? Bisa diterima, syukurnya itu. Jadi ini sebenarnya sebelum keluar pun saya trial dan error bersama Ibu Komandan saya sebenarnya, karena ini permintaan beliau pribadi. Terus akhirnya saya coba bikin yang lain, ikan marlin tapi dengan nuansa warna yang lain, dan itu saya jadikan bantal. Salah satunya ada di sini juga. Yang ini ya? Iya, yang di sini tuh. Ini karena Ibu boleh tahu? Iya. Dengan harga berapa kalau yang ini? Nah, kisaran harga berapa, Bu? Ini mungkin untuk persaingan harga misalnya, di segi harga. Tahu juga kan? Iya, betul Pak. Saya harga kalau harga ini memang sebelum melaunching ini saya kan juga sudah mensurvei harga pasar supaya bisa tetap bersaing. Karena dengan kualitas yang bagus, jangan sampai kita juga kalah sama brand luar. Jadi brand lokal ini untuk masalah harga, saya segmennya memang menengah ke bawah Pak. Walaupun untuk pejabat, kualitasnya saya bagusin, tapi supaya bisa dijangkau menengah ke bawah. Karena mayoritas ekonomi masyarakat kita Kota Batam ini kan masih menengah ke bawah Pak ya, bukan menengah ke atas. Jadi ini tuh masih di bawah 100.000. Di bawah 100.000? Iya, masih di bawah 100.000. Tapi ada minimal order? Tidak ada. Nggak ada minimal order? Iya, satuan, di bawah 100.000. Saya lihat, boleh saya pegang? Iya. Ya, jadi langsung beli Pak? Desain yang cantik dan unik, ada ikan marlinnya, ini harga masih di bawah 100.000. Nah, kalau dengan harga segitu, mungkin untuk souvenir bagi pelaksana kegiatan entah diklat ataupun apa saja kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, boleh pesan ini. Ya, sambil terima kita kasih ya Pak Tri. Ini juga kan kelebihannya dia selain handbag
ada sling bagnya juga. Jadi untuk kaum perempuan yang mungkin lebih suka tas bahu itu kan bisa untuk memakai ini, Pak. Mungkin kalau mau pesan gimana, Bu? Gitu. Oh ya, kalau silakan. pesan bisa sekali follow Instagram kami Cahaya Arza Akun, juga ada di toko Orange Cahaya Arza Akun, juga di Bukalapak sama Lazada itu juga nama yang sama Cahaya Arza Akun. Iya, Instagram, FB kami juga ada, dan khususnya di display kita hari ini itu juga ada kontak person melalui WA juga ada. Kalau untuk galerinya mungkin bisa melihat produknya langsung di mana? Bisa ke Plut Bengkong. Plut Bengkong. Plut UMKM Bengkong milik Dinas Koperasi Usaha dan Mikro. Nah, ini kayaknya kan untuk handbagnya perempuan. Handbag perempuan. Kalau untuk series yang laki-laki, ada, Pak. Belum ya? Iya, pasti mau akan launching ya, Bu ya. Rencananya waistbag, Pak. Jadi ini udah ada permintaan nih, Bu. Iya, udah ada permintaan Pak Hendri ya kayaknya. Mau custom ya, Pak ya. Iya, kalau laki-laki biasanya lebih ke waistbag, Pak. Kalau waistbag kan lebih sporty dan lebih manly ya. Jadi rencananya waistbag atau tas lempang yang khusus lagi. Tapi mungkin desainnya lebih garang sih, Pak. Jadi kalau ikan marlinnya ini kan feminim nih warnanya. Jadi kemungkinan nanti itu ikan marlinnya bisa rada efek-efek yang kayak lebih ke arah semangat, sporty, ada mungkin bernuansa menyala lah ya, merah kayak bernuansa marinir kan juga boleh, Bu ya. Iya, boleh. Baik, ini kan Ibu kita tahu merupakan bagian dari Batalion Infanteri 10 Marinir Satya Bumi Yuda, Bu. Gimana Ibu menggandeng ibu-ibu sekitar di marinir ini seperti apa? Sekitar perumahan ini seperti apa? Oh, siap. Ya. Jadi untuk di Jalas Nastri ini, organisasi istri Angkatan Laut khususnya, itu memang ada di kepengurusan itu si ekonomi. Kan ada si sosial, budaya, ekonomi. Nah, yang membawai UMKM ini adalah si ekonomi. Sebenarnya sudah ada wadahnya dan sudah jadi program kerja mulai dari atas sampai ke lini bawah, bahwa untuk mendukung usaha ibu-ibu Jalas Nastri yang ingin berkembang. Jadi otomatis biasanya saya mengajak rekan-rekan siapa yang punya usaha kuliner maupun usaha bukan non kuliner itu untuk mendaftarkan NIK, untuk mendaftarkan dulu induk berdagangnya, nomor induk berdagang. Iya, nomor induk berdagangnya, supaya usahanya ini kalau memang serius bukan hanya untuk mengisi waktu luang. Siapa tahu kan kalau bisa diterima masyarakat bisa berkembang jadi sumber utama atau sumber tambahan penghasilan bagi mereka pribadi. Jadi mendaftarkan NIP. Kalau mereka di kuliner, sepertinya saya itu memberikan support, dukungan. Ayo di dinas ini ada fasilitas untuk pengurusan PIRT, halal. Saya memberikan informasi tersebut. Artinya dimudahkan juga dari dinasnya juga. Terus karena saya ada basic yang memang dulunya sebelum produk ini jasa desain, jadi saya bantu mereka untuk mendesain label produk mereka supaya juga bisa lolos sesuai ketentuannya BPOM, halal itu bagaimana, label yang bagus seperti apa gitu Pak. Jadi supaya mereka juga semakin percaya diri mengeluarkan produknya dan dipasarkan lebih berkembang lebih jauh. Karena kalau bisa berkembang sama-sama kan jauh lebih baik. Kita termasuk berperan membantu meningkatkan ekonomi menuju Indonesia maju ya Pak ya. Tetap berkolaborasi ya. Tetap berkolaborasi. Nah, dari dinas sendiri gimana Pak? Mungkin ada pelatihan khusus desain dan juga untuk menghadapi tren konsumen gitu seperti apa? Iya. Kalau kegiatan-kegiatan diklat ya memang sering kita lakukan. Masih sering Pak ya? Saya sering sampaikan, kita sering melakukan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan packaging dan lain sebagainya. Termasuk juga desain kan. Ini saya baru tahu juga, ini mungkin suatu saat nanti kita melaksanakan kegiatan-kegiatan diklat yang berhubungan dengan desain. Ya mungkin Ibu ini bisa kita jadikan narasumber ini. Iya. Senang menunggu kolaborasi berikutnya. Iya, karena memang latar belakang pendidikan sudah pernah ikut di desain grafis dan lain sebagainya. Dan ini menjadi peluang bagi kita untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Kita melaksanakan kegiatan diklat itu berbagai macam lah, yang berhubungan dengan desain, packaging, kemudian nanti administrasi keuangan dan lain sebagainya. Dan ini sering kita lakukan demi untuk para pelaku usaha kita untuk memahami lebih jauh bagaimana kita melaksanakan kegiatan usaha ini tidak harus memproduksi saja, tapi pemasaran, packaging ini penting untuk dikenal masyarakat untuk mendapatkan hasil produk kita. Demikian.
Nah, kalau kita bilang kan Ibu Gandari juga seorang entrepreneur jadi ya kan. Iya. Nah, mungkin ikut pelatihan apa aja yang sudah Ibu ikutin dari dinas sendiri? Saya dari dinas itu cukup banyak ya, tapi karena barengan dengan saya habis melahirkan, dengan jarak anaknya, jadi saya nggak semuanya bisa mengikuti. Tapi ada beberapa yang saya sangat bermanfaat sekali. Salah satunya waktu itu adalah manajemen keuangan. Manajemen jadi, keuangan. Untuk mengatur kas keluar masuk dalam usaha supaya kita itu modal tidak keluar terus tanpa harus tahu untungnya ini sudah berapa. Kadang kan kita keluar terus, itu yang penting. Modalnya keluar terus tapi kok untungnya nggak kelihatan gitu. Tapi waktu mau produksi lagi kok keluar modal berarti lagi manajemennya gitu. kurang tepat iya, gitu ya. Betul. Jadi waktu itu saya ikut sangat bermanfaat sekali karena memang yang didatangkan kan seorang akuntan, terus seorang ibaratnya yang memang mereka sudah praktisi semua ya di bidangnya gitu. Jadi kita bisa dapat ilmu baru. Terus kebetulan saya juga waktu itu dibantu terfasilitasi ada di Dinas Koperasi itu digital marketing. Jadi saya sampai bisa alhamdulillah sertifikat BNSP, sertifikasi BNSP digital marketing itu. Karena itu penting sekali karena berhubungan sama saya yang pemasarannya lebih ke online ya dan juga untuk perkembangan digitalisasi. Jadi ilmunya sama ujiannya plus dapat sertifikatnya ini setidaknya ada pengakuan supaya saya juga merasa percaya diri nanti saat bisa mendampingi atau ibaratnya saling memotivasi teman-teman itu ada yang bisa saya sharekan, bukan untuk diunggulkan tapi ada bisa saya sharekan, saya bantu kalau jualan ini kira-kira kalau mau dipasarkan baiknya seperti ini gitu. Jadi untuk bekal saya bisa ngasih cuma-cuma gitu, berbagi karena, ilmu juga ya berbagi ilmu gitu kan karena sudah melewati tahap sulit juga untuk bisa sertifikasi itu. Nah kalau kita bicara omset ini mungkin agak sensitif ya. Dari awal Ibu buka 2014 gitu sampai sekarang perkembangan seperti apa? Mungkin sudah bisa berapa karyawan gitu sekarang dan pemasarannya udah berapa jauh ini gitu? Ya. Jadi untuk masalah omset ya dari 2014 itu kurang lebih saya dari jasa desain aja buka hanya untuk di e-commerce Shopee waktu itu saya setahun bisa 5 sampai 10 juta. Itu untuk jasa desain aja tanpa saya mengirim barang ya. Jadi sekarang kan udah ada barang, mungkin lebih besar lagi ya Pak ya. Jasa desain kemarin. Iya, jasa desain awal ya Pak ya. Memang jadi kayak jasa desain poster itu 25.000 per piece, tapi sehari itu bisa masuk permintaan 10-15 orang. Jadi kalau sebulan kan juga cukup lumayan. Jadi itu saya bisa bilang begitu karena kan di e-commerce Shopee itu kan ada titik ukurnya dari penghasilan penjualan tanggal sekian sampai sekian. Jadinya saya juga bisa mengukur menilai dari situ. Dan itu memang saya pilih karena satu-satunya usaha yang kita bisa minim modal. Banyak review-review dari entrepreneur yang mendahului. Itu kan kalau mau tanpa modal dan kamu punya kemampuan dimulai dari jasa desain grafis. Tapi lebih berat di idenya Ibu ya? Iya, lebih berat idenya memang. Idenya yang mahal itu pun Pak, juga gitu ya? ini bersaing juga karena kan kalau prof biasanya harganya sudah di atas 100.000 ya, tapi kalau saya waktu itu untuk mengisi waktu luang dan membantu lebih banyak membantu orang inginnya itu ibaratnya seperti charity lah. Jadi kadang saya gratiskan kalau yang memang baru startup, usaha-usaha yang masih baru buka gitu kan, apalagi masih teman gitu, bisa mendukung, sangat bersyukur gitu, bisa berperan aktif dalam mensupport usaha rekan-rekan. Tapi sedikit ini baru jasa. Iya, jasa. Nah, sekarang ini udah produksi ini kan? Yang produksi ya sampai sekarang. Mungkin berapa kali lipat mungkin ya? 10 kali lipat ada Bu ya. Amin. Ya. Kalau perkembangan pasti Pak. Memang kalau dari setiap tahunnya karena ada pasang surutnya, karena saya ini nggak selalu naik terus Pak, ada pasang surutnya, dimana saya juga pernah habis-habisan. Saya produksi gagal semua, nggak ada satupun laku. Langsung jadi juga ya Bu ya. Baik. Ada udah keluar produk sampai 5 item, nggak ada satupun laku, saya juga sudah pernah. Jadi kalau dibilang omset memang berkembang meningkat, tapi untuk signifikan sampai melebihi 100% itu belum. Mungkin akan dari 10 juta ini nanti akan, amin. Kan tetap berproses itu. Baik, Bu Gandari dan Pak Hendy, mungkin kita lanjut lagi nanti di segmen ketiga. Mungkin harapannya juga, harapan dari Pak Hendy juga ya, terkait tren konsumen di Kota Batam, gimana melihat peluang-peluang yang ada sekarang dan dapat bersaing dengan pesaing-pesaing yang ada di luar sana untuk menghadapi tren konsumen
di 2024 kali ini. Baik, bisa dialog khusus akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPPI ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, bisa Batam TV, kita kembali lagi di Dialog Khusus. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus terkait tren konsumen dan adaptasi dari UMKM sendiri. Dan kita masuk di segmen ketiga, dan ini merupakan segmen terakhir. Dan kita masih berbincang dengan Bapak Henry Alulan, yang merupakan Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, serta Ibu Gandari Cahyani, yang merupakan owner dari Cahaya Arza Akun. Dan saya ke Ibu Gandari dulu. Sesuai perbincangan kita hari ini mengenai tren konsumen dan adaptasi produk UMKM. Nah, produk-produk yang Ibu hasilkan sendiri hari ini
di Arza Akun sendiri ini sudah beradaptasi dengan permintaan konsumen, ataupun Ibu masih tetap idealis dengan produk yang Ibu hasilkan gitu, atau Ibu selalu mengikuti tren gitu? Oke. Mungkin kita bisa lihat di sini ya. Jadi untuk adaptasi tren konsumen di 2024 ini, produk saya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi saya ada beberapa segmentasi produk, di mana yang pertama ada reguler, di mana saya menerima daily itu untuk sablon, kaos, juga custom apparel, souvenir yang khusus untuk acara-acara spesial konsumen. Karena kan pasti tiap hari, tiap bulan itu selalu ada momen-momen di mana konsumen ini kebutuhannya beragam ya. Saat musim pernikahan akan ada banyak permintaan untuk souvenir pernikahan dan sejenisnya. Tapi selain itu, untuk bisa meningkatkan omset dan juga tingkat margin profit saya, itu ada produk yang saya segmenkan khusus memang benar-benar untuk konsumen yang mereka saya customize ya. Jadi beberapa konsumen yang seperti anak muda, terus dia masih usia produktif, terus saya lihat juga dia ini targetnya generasi milenial atau Gen Z atau bahkan Gen Alpha nih yang akan berkembang lebih banyak lagi. Nah itu untuk bikin produknya itu entah itu di souvenir maupun di kaos custom, desainnya saya pasti akan menyesuaikan. Jadi berdasarkan tingkat permintaan pasar yang mungkin sekarang lagi booming ini, tapi saya targetnya apa nih? Ibu-ibu atau mungkin wanita karir atau mungkin anak muda yang masih sekolah, kuliah, atau mungkin juga di bapak-bapaknya nih, laki-laki, atau mungkin ibaratnya seperti kayak eksekutif muda, nah seperti itu. Jadi tetap terus berkembang dan juga ada perbedaan segmentasi produknya. Makanya dari itu, supaya saya tidak keluar modal lebih banyak, sementara kembalinya tidak sesuai harapan, saya membuat produk itu selalu limited. Jadi sekaligus trial dan error. Kira-kira mana produk yang stabil, permintaannya selalu ada, sama yang sekiranya sedikit, itu pasti saya hentikan. Jadi saya inovasi lagi mencari yang lain. Nah kalau sekarang ini mungkin yang banyak pesanan Bu, itu dari segi produk seperti tas kah atau seperti baju gitu? Paling banyak sekarang adalah kaos custom. Kaos custom? Iya, kaos custom. Sama untuk tas custom. Jadi kalau kaos custom ini permintaan banyak ya, karena dari orang itu kepengen sekali punya brand sendiri, bahkan juga ingin punya koleksi pribadi sendiri untuk mengenang momen, atau mungkin juga untuk dijual kembali juga ada. Jadi saya mendesain mereka untuk mereka berkenan untuk melakukan pemasarannya, tapi produk idenya ngambil dari saya. Jadi kita bisa berkolaborasi juga. Jadi di situ kan jadi tambahan income juga ya. Selain saya bisa menjualkan produk, saya juga bisa bekerja untuk usaha orang lain juga, di mana saya cukup di ide, mereka yang memasarkan, seperti itu. Nah kalau untuk ketersediaan bahan baku sendiri di Kota Batam, kalau untuk produk seperti ini, Ibu kesulitan nggak untuk bahan bakunya sendiri? Cukup tantangan. Kita catatan juga ya. Bahan baku di Batam ya, seperti apa? Jadi kalau saya pribadi lebih suka menggrab beberapa teman-teman binaan UMKM juga. Jadi saya tahu ada beberapa waktu saya perkumpulan, ada pembinaan pelatihan dari dinas, itu kan momen kita untuk bisa bersinergi ya satu sama lain. Dan itu sebenarnya bukan hanya kita datang latihan ya, tapi itu calon-calon juga relasi kita, calon-calon konsumen, bahkan mungkin juga produsen. Karena di situ jadi tahu, oh kira-kira ada UMKM yang bisa menjahit, ada UMKM yang bisa produksi ini, atau dia juga distributor bahan kaos atau mungkin bahan kain-kain seperti itu. Jadi saya berkolaborasi dengan mereka sehingga bisa sama-sama meningkatkan ekonomi kita sebagai UMKM ini untuk meningkatkan lokal brand. Sama-sama naik kelas ya, Bu? Iya, sama-sama naik kelas. Jadi karena kan kita nggak mungkin kalau usaha semua dari awal sampai akhir tuh produksi kita bisa semuanya 100% penyediaannya. Jadi tidak munafik juga, di sini itu ada campur tangan teman-teman UMKM yang lainnya punya perbedaan konsentrasi. Jadi ada yang mereka memang khusus untuk distribusi, seperti kayak tas itu kan ganggangnya pakai kulit sintetis. Nah siapa yang bisa bikin, nanti yang menjahit, saya juga mengajak teman-teman yang bisa menjahit tapi mereka kurang omsetnya nih. Nah itu biasanya saya nge-grab mereka supaya mereka juga bisa
otomatis naik kelas. Berkolaborasi juga. sesama UMKM. Iya, betul. Dia saling mendukung dan saling menghasilkan produk tadi, Betul, Pak. betul. Apa yang kurang ditutupin, yang ini juga menutupin. Saling support ya. Saling support. Baik, Pak Henry, kalau kita lihat tren konsumen dan adaptasi produk UMKM sendiri, dari Dinas sendiri Pak, ini ada mengeluarkan tren nggak? Misal tahun ini kita harus dihimbau nih untuk mengeluarkan produk-produk seperti ini. Ada tahu nggak Pak? Ya, secara langsung dari dinas kita, Dinas Koperasi Usaha Mikro, kita tidak sampai ke sana lah. Tidak sampai ke sana, Tidak sampai ke sana. Jadi misalkan seperti disampaikan tadi, tahun depan kita harus mengeluarkan ini. Jadi karena memang ini inovasi daripada pelaku usaha lah. Berarti membebaskan para pelaku iya, usaha untuk berinovasi, Pak ya? Betul. Jadi mereka yang survei pasar kan, kira-kira mana yang lebih banyak disukai oleh konsumen. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua ya mungkin yang berhubungan dengan respon cepat tadi. Respon cepat tadi ya pada saat mungkin konsumen memberikan ide atau informasi, Bu, kami mau begini, mau begini. Ya kan, ini harus direspon secara cepat supaya menghasilkan produk yang terus berkembang gitu kan, sesuai dengan perubahan tren yang disampaikan tadi. Kemudian juga jangan lupa yang berhubungan dengan persaingan harga. Ya kan, jadi harga dan kualitas juga itu sangat berpengaruh. Jangan sampai nanti seperti kita lihat lah, ini saya sambil promosi juga lah, itu kaos yang kita pakai yang Gebiar kemarin ya, kemarin itu kualitasnya sampai sekarang masih bagus gitu kan. Jadi nggak ada yang lepas-lepas. Itu produk dari Cahaya Adzakun juga, Pak. Itu produksi dari Cahaya Adzakun ya. Tetap pertahankan kualitas nomor satu ya, Pak. Betul. Kadang-kadang kan pada saat kita cuci, kemudian kita gosok, kadang-kadang disuruh lengket di gosokan itu merupakan suatu nilai plus lah bagi pelaku usaha. Kalau seandainya memang kualitasnya bagus, ini pasti akan terus meningkat. Yang kita harapkan tadi UMKM naik kelas. Kira-kira demikian yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi pelaku usaha, khusus yang berhubungan dengan ya kaos-kaos custom tadi. Jadi kualitas tetap diutamakan, Pak ya. Nah, kalau kita lihat tren konsumen, saya balik ke Ibu Gandari. Kita tahu kan Batam dekat Singapura dan juga Malaysia. Nah, kalau kita lihat selera dari konsumen dari Singapura sendiri dan juga di Malaysia mungkin seperti apa? Mungkin beda dengan selera masyarakat lokal gitu. Gimana Ibu menanggapinya gitu? Kalau dari saya pribadi, beberapa kali saya kan juga sempat mau ngikuti pasar maupun pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi ya. Dan kebetulan pembelinya itu juga ada Wisman, ada yang dari Singapura, ada juga yang bahkan dari Thailand. Beberapa kali saya temuin gitu. Mereka memang punya selera yang tersendiri yang tidak bisa kita pukul rata, karena memang wilayahnya itu kan secara politik, ekonomi, sosial, latar budaya, juga latar beda. belakang itu sangat berpengaruh ya bagi karakteristik konsumen di suatu negara, sehingga tidak bisa dipukul rata. Nah, makanya dari situ saya menciptakan produk itu yang bisa menghadirkan berbagai jenis, sehingga pada saat pameran atau ada wadah yang bisa memfasilitasi produk saya, itu bisa kena ke semua kalau memang ada Wisman atau masyarakat lokal. Karena saya mencoba mendengarkan masukan dan juga suara konsumen pada saat saya pameran atau pasar, itu lebih sering untuk interview mereka walaupun mereka nggak jadi beli gitu. Jadi sekiranya sambil membaca, oh kelihatannya kalau karakter orang seperti ini, habitnya ini, perempuan muda bekerja, ternyata dia punya hobi seperti ini. Kalau hobi seperti ini, dia suka terbiasa dengan memakai tas yang seperti apa. Nah, itu kan jadi riset kita juga secara tidak langsung ya, karena artinya banyak mendengarkan ya, lebih banyak mendengarkan, dan dari situ akhirnya kita bisa melakukan diferensiasi produk. Jadi kalau diferensiasi produk itu perlu karena apa? Supaya orang kalau beli di kita tahu kita itu yang ditonjolkan apa, dan itu yang bikin survive ya, karena kalau sablon kaos itu banyak sudah menjamur, banyak sekali, apalagi di Kota Batam percetakan, digital printing itu sudah banyak. Tapi kira-kira apa yang bisa bikin lebih, yaitu di diferensiasi produk sama service quality. Jadi kalau saya pribadi, semua konsumen saya yang pernah beli di saya, itu saya utamakan kepuasan mereka. Kalau memang saya salah, saya tidak segan untuk memberikan garansi dan minta maaf. Kalau mereka salah, saya mengedukasi, tidak menyalahkan atau menghakimi gitu. Jadi mamanya ada ini salah ukuran. Nah, biasanya kan kalau salah ukuran
kita LD-nya lebar dada itu ya misalkan untuk informasi aja. Kita kalau kaos itu kan ada ukuran lokal sama ukuran luar. Global ya? Ya global, dan itu biasanya selisih sentimeternya itu beda. Sementara orang kalau beli kadang tidak bertanya detail. Ini kaosnya ukurannya ukuran size lokal apa size luar. Standar Indonesia, ya, standar Amerika beda gitu. Jadi ekspektasinya mereka kalau L saya pilih biasanya segini gitu ya kan. Jadi saya biasanya memastikan ini ukuran LD-nya berapa, L-nya LD berapa Bu, Pak gitu. Kalau ternyata dari situ masih ada miskom, saya biasanya garansi walaupun saya tekor di ongkir, tetap yang saya pegang adalah menjaga konsumen tadi. Itu. Jadi otomatis gimana merubah emosi konsumen itu malah bisa jadi komplimen buat usaha kita. Tanpa kita harus keluar duit untuk promosi bagus-bagusin produk kita. Artinya semuanya bisa disesuaikan Bu ya? Iya betul. Nah kalau untuk produk cahaya ini sendiri Bu, ini udah sampai kemana aja? Mungkin kalau di Indonesia pemasarannya itu sampai kemana, kalau di luar negeri itu sampai kemana aja? Kalau luar saya baru di Singapura. Singapura. Iya, Singapura. Waktu itu ada beberapa permintaan untuk souvenir, terus untuk wedding anniversary sama birthday anniversary, terus maaf birthday party. Jadi untuk Indonesia saya sudah hampir ke semuanya karena saya ada e-commerce. Jadi kalau dilihat dari tren track record ya, maaf bukan tren, itu tahun 2014 sampai sekarang 2024 itu sudah hampir semua wilayah saya lihat iseng-iseng gitu kan, cek histori konsumen saya ini dari mana aja, sudah hampir semua. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Jawa semuanya juga, terus Flores, NTT, yang belum hanya Papua. Tapi gimana mensiasati ongkir? Yang kita tahu kalau dari Batam biasanya mahal gitu. Iya, itu saya dari tahun 2014 kan masih posisi toko di Surabaya ya. Terus untuk yang di Batam ini saya biasanya yang menjual itu saya karakteristikkan bedakan. Kalau di e-commerce Shopee, saya kaos tidak menjual di e-commerce Shopee untuk kaos maupun kain sejenisnya, karena itu dari nilainya cukup tinggi kalau keluar Batam ya. Tapi kalau seperti souvenir, merchandise itu masih bisa terjangkau, makanan itu masih bisa terjangkau. Jadi saya mengejar di sana. Dengan kan saya sudah riset selama 2 tahun sebelum akhirnya memberanikan untuk berjualan di e-commerce untuk di wilayah Kota Batam. Jadi kalau produk saya modal untuk membuat satu produk ini harganya sekian, dengan saya ongkir dan diskon yang terpotong dari admin e-commerce tersebut, lalu untuk bisa sampai ke tangan konsumen ini berapa, itu saya dapat untung berapa, itu sudah saya hitung. Jadi, jadi saat saya meluncurkan itu di e-commerce, jangan sampai rugi gitu aja. Dan alhamdulillah ternyata bisa. Jadi kayak jasa desain spanduk. Mungkin Pak Henry jawab sedikit Pak, gitu, terkait ongkir nih Pak gini, di Kota Batam ini. Ya, mungkin biasanya terkenal mahal Pak gitu. Iya, khusus untuk pakaian-pakaian, kaos, kain seperti kain, kalau keluar Kota Batam memang tas, ya. Itu kita terkendala dengan biaya kebijakan. Ya, ini merupakan kebijakan dari Departemen Keuangan lah. Kami sudah berkoordinasi juga bagaimana cara kita bisa melakukan menekan harga-harga seperti ini. Tapi memang ya karena memang Kota Batam ini kan sebagai kota FTZ kan, jadi barang dari luar masuk ke Batam ini bebas pajak. Keluarnya jadi, kena PPN gitu ya? Keluarnya kena PPN, terutama khusus pakaian-pakaian. Jadi pandai-pandai mensiasati lah tadi, seperti disampaikan oleh Bu Gandari, artinya itu mungkin yang tidak berisiko tinggi, ya mungkin yang berhubungan dengan merchandise, kemudian yang berhubungan dengan souvenir-souvenir kecil itu bisa disiasati. Kita Provinsi Kepulauan Riau itu jumlah penduduknya lebih kurang 2.400.000-an lah ya, ya. Separuhnya itu ada di Kota Batam. Separuh hampir 1,3 Pak ya? Iya, hampir 1,3 itu ada di Kota Batam. Artinya mungkin pasaran untuk di Kota Batam khusus yang berhubungan dengan kaos-kaos yang kaitannya dengan jumlah partai banyak, mungkin di kegiatan-kegiatan party dan lain sebagainya, ini mungkin masih bisa kita kejar lah. Memang disampaikan dari tadi ya, memang yang namanya usaha ini di Kota Batam begitu banyak. Cuman kita tinggal ya, saya sampaikan tadi ya, kualitasnya. Yang paling penting itu kualitas bahan kaosnya. Kadang-kadang kan ada kaosnya ini kadang-kadang ya mungkin ini lehernya ini, ya kan, itu
lihat daripada lehernya pakai 2 kali udah melar, karetnya Pak ya. Udah kualitasnya rendah lah gitu kan. Jadi di samping bahan kaosnya, kemudian hasil printingnya juga ini akan berpengaruhi. Itu yang berhubungan dengan hasil produk-produk yang berhubungan dengan pakaian memang agak sulit. Tinggal kita mensiasati sajalah bagi para pelaku usaha. Sesulit apapun itu tetap ada cara Pak ya. Tetap ada cara walaupun seperti apa. Tadi Ibu Gandari sudah menghitung-hitung. Jadi setiap yang di produk itu kalau seandainya mungkin masuk e-commerce misalkan, ini keluar kira-kira ada untung enggak? Masih untung, lanjut ya. Kalaupun masih ada untung 2.000, 3.000, mungkin 5.000-an. Masih lanjut. Per lembar, hantam aja lanjut. Tipe penjual factor ini kayaknya. Yang penting usaha jalan. Usaha jalan. Jangan sampai nanti para anggota kita ataupun karyawan kita nganggur gitu kan. Ya, yang penting usaha jalan, kemudian kita tidak merugi. Nah, itu yang paling penting. Dan sekarang Bu, untuk karyawannya udah berapa orang sekarang? Sekarang 3. Dan 3 yang aktif. Tapi terpisah di beberapa tempat juga, karena kebetulan saya selain di Batam juga di Jawa masih ada berjalan gitu. Hanya saja beda orang yang menjalani, cuma di produk yang sama, segmen yang sama. Karena saya dulu lama di Surabaya dan kebetulan sayang sekali meninggalkan konsumen yang lama. Jadi kalau mereka sudah terbiasa dengan pelayanan di produk saya, jadi saya ibaratnya take over ke orang yang bisa dipercaya di sana. Cuma saya tetap menjalani semuanya gitu. Jadi maka dari itu mungkin ada kerabat keluarga yang di luar Batam masih bisa gitu untuk menikmati produk-produk Cahya Arza Akun. Baik, saya ke Pak Henry lagi Pak. Apa himbauannya untuk para pelaku UMKM agar untuk terus Pak melihat tren konsumen yang berkembang saat ini dan agar para pelaku UMKM ini tidak ketinggalan juga Pak? Baik, yang paling pertama seperti saya sampaikan tadi, kita harus lakukan survei pasar lah, ya kan. Jadi kira-kira di mana tren perubahan atau di mana konsumen itu lebih menjadi keinginan, menjadi minat mereka sebagai konsumen ingin memiliki barang tersebut. Yang pertama survei pasar. Kemudian yang kedua yang mungkin yang berhubungan dengan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ya mungkin kalau seandainya kita jual door to door lah misalkan atau pada pameran misalkan ya kan. Jadi artinya pelayanan juga harus kita tingkatkan. Yang berhubungan dengan konsumen kita yang sudah mungkin ada relasi itu jangan ditinggalkan. Jadi artinya kita terus berkomunikasi. Ya melalui apa ya? Melalui mungkin kita tahu mungkin pada saat hari-hari besar kita sampaikan ucapan selamat, menjaga konsumen lah ya. Menjaga konsumen tetap ingat dengan kita. Kemudian tadi yang berhubungan dengan kualitas juga, kemudian juga respon cepat. Ya jangan sampai nanti keinginan daripada pelanggan ya kita tidak penuhi. Dalam artian mungkin kalau seandainya ada hal-hal yang tadi telah Ibu Gandari sampaikan, mungkin ada komplainan misalkan, ini kita layani, kita respon. Dalam artian apakah dalam bentuk tadi disampaikan biarlah sampai rugi ongkir ya, tapi pelayanan kita kepada konsumen kita, pelanggan kita tetap kita penuhi. Itu beberapa hal yang mungkin jangan dilupakan bagi para pelaku usaha karena konsumen ini adalah raja artinya ya. Jadi kita sebagai penghasil produk untuk kita jualkan kepada pelanggan ini merupakan hal yang paling utama untuk menjaga tetap konsumen itu ingat dan tahu produksi barang-barang produk kita. Servis nomor 1 Pak ya. Servis nomor 1. Nah, saya ke Ibu Gandari sebagai pelaku UMKM mungkin sudah 10 tahun nih Bu. Ya. Untuk mungkin para pelaku UMKM pemula di luar sana Bu, apa pesannya Bu? Untuk bisa bertahan gitu. Bisa bertahan. Yang pertama untuk memulai bisnis adalah mendapatkan penjualan yang sebanyak-banyaknya dahulu. Kalau sudah penjualan, orderan banyak masuk, baru kita memikirkan ke sistem. Setelah sistem kita sudah bagus, berkembang, kita ke SDM. Setelah SDM sudah kuat, kita baru ke ekspansi. Karena kalau kita punya usaha, terus kita sudah memikirkan sistem, SDM, dan expand mau berkembang kemana, tanpa penjualannya belum stabil dulu masuk, itu sama aja. Jadi saya banyak belajar di beberapa literasi, pebisnis yang pendahulu saya, itu memang poin pertama adalah dapatkan order sebanyak-banyaknya dahulu. Dan jangan memulai modal itu selalu dengan berhutang. Jadi sebisa mungkin diputar,
kita cari ilmunya supaya perputaran antara modal keuntungan ini bisa sejalan untuk apa ya istilahnya, kita tidak harus keluar modal terus dan kita juga bisa menikmati untungnya itu secara signifikan. Jadi dapat orderan dulu ya, penting ya. Yang penting dapat orderan dulu. Tipis, banyak, untungnya setidaknya jangan sampai rugi. Dan disitulah kita bisa dapat nama kan. Karena semakin banyak orderan masuk, kita sudah punya nama, kita sudah tinggal melangkah lagi lebih jauh mikirkan sistem. Oh, sistem penjualan, pemasaran yang baik kita harus bagaimana. Settle kan sudahan gitulah. Jadi supaya usaha kita juga survive dari segala macam bidang, maksudnya dalam segala macam kondisi. Kalau kita sudah punya konsumen yang cukup banyak dan lama setia sama kita, mau kita berubah produknya apapun, mau kita ada cacat sedikit pun, mereka akan tetap kembali sama kita. Karena yang kita kena ke customer itu adalah hatinya. Kalau saya pribadi konsepnya customer adalah sahabat, jadi saya berusaha menjadi pendengar yang baik, ya, menjadi pendengar yang baik. Makanya dari itu, karena orang itu kan kalau beli di kita memutuskan membeli itu kan bukan karena logika, tapi karena perasaan saya mau beli ini. Jadi kita harus juga menghadapinya secara feel gitu. Jadi nggak hanya pakai logika. Kalau secara logika mereka punya uang mau beli apa aja bisa, tapi memutuskan mau beli produk ini itu kan karena perasaan. Jadi kita harus bisa kalau pendekatan ke konsumen itu lebih ke arah pendengar yang baik, sehingga kita tahu orang yang kita hadapi ini sukanya apa gitu loh. Produk yang cocok nanti buat konsumen kita ini apa gitu. Jadi berjualan dengan hati ya. Iya. Baik. Sedikit lagi Bu, harapannya ke depan untuk produk Cahaya Arza Akun ini seperti apa? Mungkin ke depannya mau dikembangkan seperti apa? Saya berharap Cahaya Arza Akun ini nanti bisa menjadi warisan untuk saya pribadi kepada keluarga anak keturunan saya, plus bisa memberikan lapangan kerja untuk orang sekitar saya. Tanpa harus memikirkan poin utamanya adalah ke materi, profit itu pasti namanya kita berusaha seperti itu. Tapi lebih dream map saya untuk menciptakan brand produk Cahaya Arza Akun ini, bagaimana saya tetap bisa bermanfaat buat orang sekitar saya, di mana saya nanti bisa membantu teman-teman UMKM untuk jasa branding, maupun membantu perekonomian ataupun wisata di tempat saya tinggal. Jadi mengangkat gitu, ibaratnya saya ingin mengajak orang-orang bisa percaya lokal brand itu sekarang bisa disandingkan bersaing dengan brand luar ya, secara global. Karena dari kualitas maupun pengerjaannya, bahan-bahannya semuanya orang-orang Indonesia ini juga tidak kalah bagus dari segi SDM maupun ketelitiannya maupun kualitasnya. Idenya itu bisa berkembang mengalahkan orang-orang luar juga. Dan otomatis saya berharap dengan produk Cahaya Arza Akun ini bisa menyuarakan untuk ibu-ibu yang sama dengan saya, khususnya di anggota Jala Senastri, di mana saya sebagai istri Angkatan Laut itu, kita walaupun di rumah saja memutuskan untuk membunuh mimpi kita yang sebenarnya, ternyata kita bisa menciptakan mimpi yang baru yang membawa kita di titik sekarang ini. Beranilah bermimpi. Iya, jadi berani bermimpi, dan otomatis tetap harus ada support system dan dukungan yang baik ya, dari keluarga, pimpinan, semuanya, terus pihak ketiga seperti dinas terkait, terus pemerintah daerah setempat. Otomatis itu kan sudah jadi power untuk kita pribadi. Nah, kalau seandainya di luar sana ada anggota Jala Senastri yang sama juga merasakan, saya harapkan mereka juga bisa berkembang, segera menyusul melebihi saya kalau perlu. Jadi saya bisa diajak bergandengan ikut juga berkembang. Jadi jangan kubur mimpi ya Bu? Iya, jangan kubur mimpi. Tetap semangat berkarya walaupun di rumah saja, itu ininya. Baik, terima kasih Bu Gandarai yang udah panjang lebar tadi dan juga menginspirasi pemirsa di rumah. Amin, perjalanan karirnya juga bisnisnya turun naiknya dan juga sampai sekarang berkembang seperti sekarang. Dan terima kasih juga Bu untuk Pak Hendy ya untuk waktunya Pak, dan sudah menjelaskan dan himbauannya tadi untuk masyarakat Kepri khususnya. Baik di Sobat Batam TV, demikian dialog khusus kita kali ini terkait tren konsumen dan adaptasi produk UMKM. Dan sama-sama kita berharap semoga para pelaku UMKM di Kota Batam sendiri dapat terus berkembang dan bersaing, baik di kancah nasional dan juga di kancah internasional. Akhir kata, saya Mas Syari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, Inspirasi Kepri.